Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ini saya lihat Ibu macam berseri sekali keluar dari kelas tadi, Kak. Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Kita juga akan dalam pengambilan sesi percakapan ini kita juga akan direkam. Kita akan membicarakan tentang berefleksi, tentang pembelajaran yang tadi sudah kita amati bersama di kelas. Ibu siap? Oke, siap. Baik, terima kasih Ibu kerjasamanya. Baik, Ibu, terkait pembelajaran yang tadi di kelas, bolehkah Ibu menyampaikan refleksi konsep 4P tentang peristiwa, perasaan, terus kemudian ada pembelajaran dan penerapan yang Ibu sudah lakukan terkait pembelajaran yang berpihak kepada siswa yang tadi sudah kita lakukan di kelas. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi congratulation. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah genre-based approach. Untuk refleksi hari ini yang pertama tentang peristiwa, tentunya dalam pembelajaran saya menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan menyenangkan dengan di awal pembelajaran saya melakukan kesepakatan kelas. Tentunya kesepakatan kelas ini disepakati antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian saya melaksanakan evaluasi dan refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian perasaan tentunya hari ini sangat senang sekali karena anak-anak sangat antusias dan aktif selama proses pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran tentunya dari awal sebelum masuk di dalam kelas tentunya kita melaksanakan perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun modul pembelajaran untuk menunjang atau untuk supaya di dalam kelas itu kita bisa melaksanakan mulai dari awal pembelajaran apa yang harus dilakukan di kegiatan inti pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian yang berikut tentang penerapan. Di sini penerapan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, biasanya itu dalam bentuk konten materinya. Biasanya saya menggunakan picture, satu gambar, kemudian video dan audio. Mungkin itu saja. Luar biasa sekali Ibu. Memang tadi saya lihat juga di kelas seperti anak-anak sangat antusias sekali. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, Ibu terkait pembelajaran yang tadi refleksi Ibu sudah sampaikan. Terus kemudian itu kalau pembelajaran yang berpihak pada siswa itu, pada murid itu, kalau berada di poinnya itu poin 10. Nah, kalau menurut Ibu pembelajaran yang tadi kita sudah lakukan di kelas dari poin 1 sampai poin 10, sekarang ini pembelajaran berada di poin yang keberapa menurut Ibu? Kalau menurut saya ada di poin 8, karena tadi dalam proses pembelajaran itu anak-anak luar biasa, mereka sangat aktif. Saya mengajukan pertanyaan, mereka aktif menjawab. Luar biasa, luar biasa. Terus menurut Ibu, apa nih? Dari hasil yang tadi itu, Ibu berada di poin 8. Apa yang kira-kira menurut Ibu sudah maksimal yang Ibu lakukan dengan yang belum maksimal? Apakah ada? Untuk pembelajaran di dalam kelas, pada dasarnya saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada beberapa kendala yang saya hadapi. Mungkin yang pertama, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam pembelajaran, mungkin karena penguasaan kosakata atau vocabulary mungkin masih sangat kurang, karena dari anak-anak masuk di sekolah ini mereka sama sekali belum ada basic tentang bahasa Inggris, karena di SD itu mereka belum belajar bahasa Inggris. Jadi saya
benar-benar mulai dari dasar untuk mengajar mereka dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi juga ada beberapa anak yang masih melanggar kesepakatan yang kita sudah sepakati di awal. Masih ada yang pada saat saya menjelaskan di depan ada yang berbicara, mungkin itu. Baik, luar biasa sekali. Ini untuk memaksimalkan, ini pertanyaan yang terakhir. Untuk memaksimalkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini tadi, kira-kira menurut Ibu rencananya nanti ke depan itu bagaimana? Rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan supaya maksimal? Mungkin yang pertama pembiasaan tentang kesepakatan kelas. Itu yang pertama, supaya anak-anak terbiasa untuk melakukan apa yang kita sudah sepakati di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan mencoba metode-metode baru untuk mengaktifkan anak-anak yang masih kurang aktif. Mungkin saya akan melakukan pendekatan kira-kira kesulitan mereka ada di mana, sehingga saya bisa membantu mereka. Mungkin itu saja, Ibu. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Ibu, terus terang, ini merupakan dari hasil percakapan kita ini, saya juga mendapatkan masukan dari Ibu, dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, terus kemudian sampai ke refleksi ini, ke percakapan ini, banyak ide-ide juga yang masuk ke saya tentang proses pengelolaan kelas yang baik supaya anak-anak semuanya bisa tertarik dan mau belajar dengan baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, kesediaannya, dan untuk yang terakhir ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik saya untuk memberikan kita penguatan terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Silakan Bapak. Oke, iya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jujur ya, saya mencermati apa yang telah dilakukan oleh coach dan coach. Di sini Ibu Nurmi sebagai calon guru penggeraknya angkatan 11, kemudian melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 3 Mimika. Ya, setelah saya cermati percakapan antara ibu berdua, luar biasa ya Bu Desi, selaku guru bahasa Inggris ya, iya. Kemudian dengan CGP sendiri Ibu Nurmi, artinya bahwa prinsip-prinsip percakapan yang telah dilakukan oleh ibu berdua sangat sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah hadir penuh. Di sini kita melihat bagaimana coachnya meluangkan, memberikan waktu, kemudian hadir untuk bagaimana mengobservasi Bu Desi, mulai dari percakapan kemudian observasi di kelas, sampai pada kesempatan ini yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Kemudian dengan adanya hadir penuh, di sini kita melihat bahwa coachnya ini, artinya dalam hal ini Ibu Nurmi, dia memberdayakan, menggali potensi praktek baik apa yang telah Ibu Desi lakukan yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Di sini kita melihat bahwa coachnya sendiri dia mengajukan pertanyaan, tetapi lebih banyak mendengar. Kita melihat lebih banyak yang aktif itu adalah Ibu Desi. Jadi Ibu Nurmi memberikan waktu bagaimana untuk memberdayakan semua potensi, keunikan, keistimewaan yang dimiliki oleh Ibu selaku guru bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan tersebut terkait bagaimana memaksimalkan potensi yang telah kita miliki untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Ya, kemudian yang terakhir dalam proses percakapan ini dengan prinsip kalibrasi, kita melihat bahwa di sini ada poin-poin yang menjadi tolak ukur. Dalam melaksanakan pembelajaran, kita mengenang kembali, mengingat, melakukan refleksi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi yang Ibu Desi dengan Ibu Nurmi bercakap tadi. Iya, di situ kita melihat bahwa Ibu menyampaikan berada pada posisi 80. Memang benar, artinya sebagai pendidik telah melaksanakan, memaksimalkan tugas pokok dan fungsi di dalam merencanakan. Kemudian ada pembuatan media pembelajaran tadi.
Kemudian ada penyelenggaraan pembelajaran, ada evaluasi dan refleksi. Gurunya sangat profesional, sangat maksimal. Tetapi yang menjadi kendala adalah peserta didik. Jadi ini adalah proses perlahan tetapi menuju kepada penyempurnaan. Harapan kita bersama, ini proses coaching dari CGP Ibu Nurgi selaku coach dan Ibu Desi selaku coaching. Ini kan berakhir, tetapi harapan kita Ibu Desi bisa mencari rekan sejawat satu untuk mempraktekkan cara coaching untuk supervisi akademik. Nanti teman yang, iya betul, temannya Ibu Desi coaching, dia coaching lagi teman yang lain, sehingga namanya coaching berantai. Sehingga di SMP Negeri 3 Mimika, itu semua orang memiliki peran, berbagai peran. Ada yang menjadi observer, ada yang menjadi supervisor, sehingga sama-sama kita memiliki kebiasaan budaya positif yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang seperti tadi Ibu berdua sampaikan, aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak kepada peserta didik. Luar biasa, kalau ini tetap dilakukan secara otomatis, kita sekalian dapat menciptakan, menjadi transformator dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kota Timika, tempat yang kita cintai bersama. Sekali lagi, segala apresiasi untuk Ibu berdua, luar biasa, tetap semangat, dan tetap terus belajar, berbagi, dan senantiasa melakukan praktek baik. Selamat siang ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Iya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa lagi di praktek-praktek yang berikutnya. Iya.